Jadi ya, hadirin yang kami hormati, sebelum ke Ibu Kajari, kami ingin mendengarkan pernyataan dari Pak Amsal Kestistepu, ya, baru ke Ibu Kajari, lalu kami ingin mendengarkan keterangan dari Pak Kajati dan Pak Ketua Komisi Kejaksaan. Kami persilakan Pak Amsal. Terima kasih pimpinan, dan sebelumnya saya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Habibur Rahman, pimpinan dan semua anggota Komisi 3, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Hari ini saya sudah bebas, Pak. Terima kasih banyak. Dan terkhusus juga buat Bapak Hinca Panjaitan yang mewakili Komisi 3 sebagai penjamin saya juga dan yang mengawal kasus ini juga. Dan dapat saya jelaskan, Pak, ini terkait perkara yang saya sudah lewati ini. Saya sudah ditahan selama 131 hari di Rutan Kelas 1 Medan, dan awalnya itu saya diperiksa pertama kali itu di bulan Maret tahun 2025, dan di sana itu pada saat Maret 2025 itu semuanya berjalan sangat baik menurut saya, tidak ada hal yang mencemaskan. Bahkan di momen itu Kasipyesus pada saat itu setelah penyidikan itu berbicara, di ruangan itu ada Pak Juniadi Purba yang sebagai penyidik pada saat itu, dan juga Pak Wira Arizona. Jadi di dalam ruangan itu ada kami berempat. Di situ saya sempat ditawarkan untuk menjadi saksi ahli karena dia bilang Amsal ini yang paling memahami cara pembuatan video profil ini gitu. Dan kemudian sempat juga ada penawaran untuk pembuatan video profil Kejaksaan Negeri Karo gitu. Tapi memang tidak saya iakan karena ada beberapa alasan seperti yang sudah saya sampaikan, dan saya hanya mengiyakan untuk mereview jalannya penyidikan yang saya upload di akun TikTok saya, Pak. Dan kemudian berselang 8 bulan saya kembali diperiksa. Itu pemeriksaan saya kedua tanggal 19 November 2025, dan setelah pemeriksaan itu saya langsung ditetapkan menjadi tersangka. Karena menurut penyidik, Inspektorat Kabupaten Karo menyatakan ada kerugian negara dari pekerjaan yang saya lakukan. Padahal faktanya saya sama sekali tidak pernah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan manapun, saya tidak pernah dipanggil oleh inspektorat, dan makanya saya saat itu bingung. Dan jujur aja di banyak media pada saat itu beredar, saya tidak memakai masker dan selalu tersenyum dalam penahanan itu, Pak, karena di hadapan penyidik saya bilang saya nggak usah pakai masker, Bang. Waktu penyidik Bang Juniadi Purba menawarkan saya masker, saya bilang nggak perlu, Bang, karena nggak ada yang perlu ditutupi. Saya nggak malu karena saya bukan koruptor, saya tidak mencuri sedikit pun uang dari negara ini. Dan kemudian saya langsung dibawa ke Rutan Kelas 1 Medan. Ya, saya nyampe itu sekitar jam 7 malam. Dan terkait intimidasi lewat brownies coklat, itu terjadi di tanggal 1 Desember 2025. Kenapa saya sangat ingat, saya tulis semua kejadian-kejadian itu di buku ini, Pak. Judul bukunya ini Cerita Orang Kalah. Cerita Orang Kalah ini saya pastikan saya buat karena tidak semua orang yang ada di penjara itu adalah orang-orang yang bersalah. Dan di situ di tanggal 1 Desember 2025 itu yang mendatangi saya pada saat itu adalah Bapak Wira Arizona, memberikan saya sekotak brownies coklat itu dengan kalimat, "Udahlah, Bang, gak usah ribut-ribut, ikutin aja harusnya. Ngapain, Abang, capek-capek pakai pengacara? Nanti kita bantu di tuntutan. Ada yang terganggu." Kurang lebih seperti itu, pimpinan. Dan tapi saya di situ cuma tersenyum. Saya bilang enggak, saya akan terus melawan. Itu pimpinan, dan itulah kronologi singkat sampai proses adanya brownies coklat itu. Memang kalau dari konten-konten yang saya upload, bahkan sebelum tanggal 19 November 2025, sebelum saya ditahan, saya sudah menyiapkan beberapa video-video tentang bagaimana proses pembuatan video profil ini. Jadi sebelum saya ditahan sudah ada beberapa part, dan saya sudah pesan kepada istri saya, kalau ada sesuatu yang buruk yang terjadi, tolong angkat semua video-video ini gitu. Dan setelah proses persidangan itu berjalan, banyak hal yang membingungkan, pimpinan.
banyak hal yang membingungkan. Yang pertama itu adalah ketika saya menerima LHP, laporan hasil perhitungan kerugian negara, itu ada beberapa item yang tidak diakui. Itu yang menurut saya paling menyakitkan buat saya sebagai seorang pejuang ekonomi kreatif. Karena ketika ide tidak diakui, ini bukan saja sebuah kejahatan, tapi ini sebuah penghinaan akan sebuah karya. Editing tidak diakui, ini sebuah penghinaan akan sebuah profesi. Dubbing tidak diakui, cutting tidak diakui, apalagi yang paling sederhana sebenarnya mikrofon. Itu di setiap video yang saya buat itu, kalau pihak auditor benar-benar mengecek semua video yang saya kerjakan itu, kelihatan kok semuanya pakai ada clip on-nya gitu, tapi tidak diakui juga. Dan hal yang lain yang saya pikir dari awal sebenarnya majelis hakim yang memimpin persidangan saya itu memimpin persidangan dengan sangat baik, Yang Mulia. Karena ada beberapa pertanyaan yang menurut saya ini sangat jelas membingungkan. Jadi ada satu kali persidangan itu kami angkat juga di fakta persidangan di konten-konten kami. Majelis hakim bertanya kepada kepala desa, apakah terdakwa ini, apakah kenal dengan terdakwa? Seluruh kepala desa menjawab kenal. Apakah siapa dia? Dia yang mengerjakan pembuatan video profil di desa kami. Dan kemudian hakim kembali bertanya, apakah dia ada memberikan proposal? Serempak kepala desa menjawab ada. Berapa nilai proposalnya? 30 juta. Dan kemudian berapa yang kalian bayarkan? 30 juta. Apakah kalian ada mendapatkan uang dari Amsal? Semua kepala desa bilang tidak. Terus majelis hakim bertanya, terus kenapa dia dipenjara? Semua kepala desa bilang tidak tahu, Yang Mulia. Dan saya, jangankan kepala desa yang memegang anggaran, saya juga bingung dengan kondisi itu. Dan satu lagi hal yang paling menurut saya yang sudah cacat secara prosedur ya, Yang Mulia. Saya paling yang saya nantikan itu adalah bertemu dengan ahli yang menghitung kerugian negara ini di persidangan. Supaya saya bisa mempertanyakan bagaimana cara dia menghitung kerugian negara ini. Tapi pada faktanya, ahli yang menghitung kerugian negara ini tidak dihadirkan di persidangan. Jadi ahli auditor yang hadir itu mengakui bahwa dia meminta bantuan dari Dinas Kominfo, ahli IT dari Dinas Kominfo Kabupaten Karo untuk membantu dia melakukan perhitungan. Yang pertama yang mau saya jelaskan adalah ahli IT itu sangat berbeda dengan ahli video. Mungkin teman-teman semua tahu, ahli IT itu sangat berbeda dengan ahli video. Itulah kenapa saya tunggu momentum itu, tapi masalahnya ahli IT itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Yang menurut saya dari awal saja sudah sangat gamblang kesalahan ini, dan LHP itu tetap dipakai untuk menuntut saya. Mungkin itu kurang lebih pimpinan hingga suara saya terdengar hingga terjadi RDP kemarin. Terima kasih sekali lagi untuk pimpinan dan semua anggota Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Oke.